bihusnin niat. Banyak amal-amalan, banyak pekerjaan yang bentuknya pekerjaan dunia, tetapi pekerjaan dunia itu bisa menjadi pekerjaan akhirat bihusnin niati, karena baiknya niat. Baktani kang umah maring sawah macul pekerjaan duniawi apa ukhrawi? Dunia apa akhirat? Pak polisi dari rumah siap-siap medan sarapan disediain karo bojone, mangkat maring Polda, Polsek, Polres, maring kantor. Pekerjaan dunia apa akhirat? Pak Cecep datang ke sekolahan mau ngajar di sekolah SD, dunia apa akhirat? Dunia. Pak Nurholis juga begitu sama. Pekerjaan yang bentuknya dunia seperti polisi, kita profesinya apa? Tapi niatnya ke Polda ngantor, niat ke sekolahan ngantor, atau kemana kita punya kantor, niatnya oli duit, gonafkai bojo, men bojone tetap rajin ibadah, anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Maka niat yang baik ini, amalan duniawi berupa berangkat ke kantor, menjadi bernilai pahala dan bernilai di sisi Allah, menjadi amalan akhir. Sekarang sebaliknya, wa kam min amalin, dan banyak pekerjaan-pekerjaan, banyak amalan-amalan, yatasawwaru min a'malil akhirah, yang amalan itu bentuknya amalan akhirat. Sorot amalan dunia, amalan akhirat itu hanya menjadi amalan dunia, nggak bernilai pahala. Bisu niati, karena buruknya niat. Contoh Pak Nurholis lah, kalau contoh yang jelek jangan ke orang lain. Nurholis siapa Bu? Siapa nama saya? Itu dulu. Dulu waktu di Kebumen nama saya Nurholis. Nyampe di Jakarta, di kota metropolitan, hidup di era milenial. Orang lain namanya pada pindah nama milenial. Nama saya ganti Nicholas. Ini Ustadz Nicholas dari rumah berangkat ke masjid. Masjidnya jauh, padahal sampingnya ada masjid. Pak Ustadz, kenapa sih pergi ke masjidnya, sholat jamaahnya masjidnya yang jauh? Kata Pak Ustadz Nicholas, karena di masjid yang jauh sana ada janda suaminya baru meninggal, kaya raya. Apa Pak? Bapaknya perhatian. Di samping masjid ada, di samping rumah ada masjid. Masjidnya nyari yang jauh. Kenapa? Di masjid yang jauh itu ada janda cantik kaya raya. Padahal ke masjid mau sholat itu amalan akhirat, tapi kalau ada nawaitunya lain, nawaitunya buruk, maka walaupun sampai ke masjid yang jauh, di situ sholat jamaah, menjadi pekerjaan akhirat itu hanya menjadi pekerjaan dunia. Nggak dapat pahala dan nilai di sisi Allah, dapatnya cuma apa yang kenceng loh? Anak apa nangken apa? Apa Cecep pesen? Sabar Pak Cecep, kurungan nangis sudah. Niat. Jadi mohon maaf Pak Ustadz Sueb, Bu Ustadzah Afifah, benahi niat. Niatnya memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Benar apa benar? Memenuhi panggilan Allah. Jam berapa Pak Cecep? Mohon maaf, saya itu di tempat lain di daerah Cilengsi sana sudah menunggu. Jadi pagi-pagi saya hanya berharap, kita semuanya berharap, mudah-mudahan Pak Sueb, Bu Afifah hajinya haji mabrur. Apa haji mabrur? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Indikasinya Pak Sueb melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, kemudian yang namanya wukuf di padang Arafah, kemudian ke Musdalifah, Jamaroh dan sebagainya, bisa memaknai pesan moral dari masing-masing rentetan ibadah haji.
Pesan moral ini diejawantahkan setelah pulang haji menjadi lebih soleh, lebih dermawan, lebih rajin ibadah. Itu indikasi haji mabrur. Ibu bapak yang saya hormati, sedikit hikmah. Disyaratkan penceramah haji harus menyampaikan hikmah. Mohon maaf pembawa acara. Jadi bukan menyampaikan manasik, mohon maaf. Manasik itu sudah 15 kali. Keuntungan haji melalui KPH Risalah dididik manasikul hajj 15 kali. Jadi ketika di panggung menyampaikan hikmah haji. Hikmah satu saja, satu. Yang namanya sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari atau jalan dari sofa ke marwah, marwah ke sofa. Kronologisnya dan sejarahnya, yang namanya rentetan ibadah haji tidak lepas adalah menapaktilasi Nabi Ibrahim dan keluarga besarnya. Saat itu Nabi Ibrahim ke bojo loro. Berapa bu? Bojo siji namanya Sarah. Ini bangsawan cantik luar biasa, tapi sampai tua waktu itu belum dikasih momongan. Maka kemudian Ibrahim ikhtiar mohon kepada Allah, ya Allah, sampai setua ini kami belum dikasih momongan. Maka Allah perintahkan Ibrahim, kamu nikahi Hajar, yang tidak lain adalah budak, yang tidak lain adalah pembantu hasil pemberian Raja Mesir saat Ibrahim dan Sarah berkunjung ke Mesir. Maka kemudian Ibrahim menikahi Hajar. Izin nggak sama istri pertama Sarah? Izin apa enggak? Izin apa ora? Izin. Izin apa enggak Pak? Enggak. Izin apa enggak? Pak, izin apa ora? Enggak. Izin, ceritanya izin. Lah mbok kayune iki kewake dhewe wis bojoan wis suwe lan duwe anak keprimen kiye. Sudah lama bebojoan, sudah lama rumah tangga belum dikasih kayak anggar bojo si Hajar keprimen oli apa ora? Ya anggar Hajar ya oli, nek liyane ya ora oli. Paham apa ora? Kalau Hajar boleh, tapi kalau yang lain jangan. Kenapa? Karena mohon maaf, Hajar pembantu, statusnya lebih rendah. Dari kecantikannya jauh lebih cantik Sarah. Itu naluri perempuan, bener apa bener? Sampean bocor apa-apa sing penting aja luwih ayu karo nyong. Tok. Boleh nikah lagi, yang penting jangan lebih cantik dari saya, jangan lebih kaya dari saya, jangan lebih pinter dari saya. Itu kira-kira begitu maknanya. Saya juga begitu sama istri saya. Bu, gimana ini saya kan sudah. Istri saya kira-kira boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh istri saya boleh. Yang penting kata istri saya, sampean kalau mau nikah sama Omas. Wis lah nggak usah diterjemahkan lah. Kira-kira begitulah naluri perempuan. Maka setelah nikah dengan Hajar, nggak selang lama Hajar hamil. Setelah hamil punya anak, satu rumah dihuni 2 orang istri. Kondusif apa enggak bu? Kondusif apa enggak pak? Kondusif katanya. Maka kemudian Allah perintahkan Ibrahim, pindah istrimu Hajar dengan bayinya Ismail. Kemana? Ke tempat yang jauh, yang dalam bahasa Al-Quran Bakkah. Sampai di tempat yang jauh dipindah Hajar dengan Ismail, di tempat yang gersang, gurun pasir, gak ada air. Kemudian Ibrahim diperintah, Ibrahim tinggalkan istrimu Hajar dan anaknya Ismail. Kata jadi tiga temen Rika ya, aku dibojo nih kalau dia dari 2 anak, malah dibuang di tengah-tengah utangnya utang gersang. Ya Ibrahimnya sekarang lu polis udah mesti udah viral itu. Ustadz polis nikah lagi, istri kedua punya anak, dibuang di alas roban. Ibrahim yakin betul, tawakalnya luar biasa, yakin kalau Allah yang perintah pasti Allah akan bertanggung jawab kehidupan Hajar dan bayinya Ismail. Maka ditinggal aja sudah, orang itu udah perintah Allah. Saat ditinggal Hajar, disinilah yang melahirkan aktivitas sa'i. Hajar naluri ibunya muncul, Ismail susu nentek, orang umbe, kok waktu umbe susunya ya rapat.
susunya mampet Pak, paham sampean. Ya Pak ya. Iya, ternyata ada terapi untuk kesehatan perempuan harus sering-sering, jangan diteruskan. Paham apa ora? Belum paham. Susunya habis, buburnya habis, gedangnya entek. Gedang apa? Ini tulang gedang, pisangnya habis. Maka ajar setelah anaknya makanannya habis, bekalnya habis, berusaha mencari air. Dari sofa lari ke marwah, marwah ke sofa, tidak dapat menemukan air. Ini pelajaran buat kita untuk tidak takluk sama kondisi. Kondisinya gersang, secara logika tidak mungkin ada air. Kenapa ajar nyari terus, berusaha terus. Itu hidup. Hidup itu perjuangan butuh pengorbanan. Allah melihat bukan hasil, tetapi yang dilihat Allah adalah usahanya sudah totalitas. Setelah usahanya totalitas, Allah perintahkan Jibril, wahai Jibril, turun kamu ke bumi. Jibril turun ke bumi, di depan Hajar Jibril menghentakkan kakinya ke tanah. Setelah Jibril menghentakkan kakinya ke tanah, keluar air. Air itu memuncrat, dikumpulkan, dalam bahasa Arab kunonya zam. Yang airnya tidak kalah kadar mineralnya dengan air manapun, termasuk air produksi sekarang dengan teknologi canggih. Secanggih apapun air diproduksi, tetap tidak mengalahkan air zam. Itu zam. Yang bisa kita ambil adalah kita harus maju. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau 10 tahun yang lalu kita masih kopral, berarti hari ini harus sudah itu. Kalau di militer, kalau 10 tahun yang lalu masih ustadz lingkungan RT, hari ini harus sudah ustadz minimalnya di tingkat provinsi, kira-kira begitu. Kalau tahun lalu kekayaan kita baru rumah satu, berarti tahun ini harus punya 10 rumah. Kalau tahun yang lalu istri kita baru 1, kesah. Masya Allah. Nah ini hidup. Yang namanya Dr. Simuh, Profesor Doktor, guru besar. Beliau menjadi rektor Universitas IAIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Kalijogo. Itu mengawali karirnya dari marbot, tukang adzan, tukang sapu masjid, tukang lepan masjid, jadi rektor. Sekarang Menteri Olahraga namanya Mas Imam Nahrawi. Imam Nahrawi masuk kampus sambil kuliah sambil jadi marbot, sekarang jadi menteri. Maka ini insya Allah yang belum haji bisa haji. Yang pegawai PNS masih belum PNS, apa namanya itu? Honorer, insya Allah jadi PNS. Yang belum punya rumah, insya Allah punya rumah. Yang belum punya istri, insya Allah punya istri. Yang baru 1, insya Allah tetap 1. Kalau saya madhabnya istri 1 aja sering repot, apalagi nambah. Amin ya robbal. Tuh kan jadi benci sama saya lihatnya. Itu barangkali sekali lagi mudah-mudahan Ibu Afifah dengan Bapak Sueb bisa mengambil hikmah dari perjalanan hajinya sehingga pulang membawa haji yang mabrur. Amin ya robbal. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.